Halo bro and sis, balik lagi bersama gue di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film The Pack yang dirilis pada tahun 2015. Dalam film diceritakan sebuah keluarga yang tinggal jauh dari perkotaan harus mengalami mimpi buruk. Mereka dihadapkan oleh kawanan anjing liar yang siap memangsa apapun. So, nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Harold sedang menggiring domba ternaknya ke dalam kandang. Saat malam hari, terdengar suara gaduh dari kandang domba. Harold yang sedang nyantai segera memeriksanya dan meninggalkan istrinya yang sedang tertidur. Ternyata pintu kandang tersebut sudah terbuka lebar. Ketika Harold masuk ke dalam, sang istri pun terbangun karena mendengar teriakan suaminya. Merasa khawatir, ia segera mencari Harold ke kandang domba. Tiba-tiba ia juga diserang. Beralih ke sebuah keluarga yang tinggal jauh dari perkotaan. Sang suami bernama Adam merupakan seorang peternak domba. Ia juga memiliki seorang istri bernama Carla yang merupakan seorang dokter hewan. Mereka juga mempunyai dua orang anak bernama Sophie dan Henry. Adam pergi memeriksa jebakan yang sudah ia pasang sebelumnya. Karena pada saat itu beberapa domba ternak milik Adam sering hilang. Adam melihat domba-dombanya sudah mati secara mengenaskan. Ia juga menemukan bulu hewan yang tertinggal di perangkapnya. Adam yakin kalau itu merupakan hewan buas yang menyerang peternakannya. Di sisi lain, Henry sedang bermain bersama Oli, anjing peliharaannya. Ia juga menyimpan beberapa mainan dan dua buah peluru senapan di tempatnya. Henry juga membantu ibunya memeriksa seekor anjing lain yang sedang mengalami stres. Tak lama kemudian, sebuah berita dari radio mengabarkan kalau ada dua orang yang tewas akibat serangan anjing liar. Sudah jelas korban tersebut adalah sepasang suami istri yang tewas di awal film. Melihat Sophie yang rebahan sambil teleponan dengan seseorang, membuat ibunya harus memutus kabel telepon karena tagihan yang sudah menumpuk. Sophie protes kepada ibunya kalau ia semestinya bisa tinggal di kota dan tidak perlu menggunakan telepon ibunya saat mau berbincang dengan siapapun. Tak lama kemudian, Henry datang untuk memberitahu ibunya kalau ada manajer bank yang mendatangi rumah mereka. Manajer itu memberitahu kepada Adam dan Carla kalau tunggakan mereka sudah melebihi jangka waktu. Kabar lainnya bahwa rumah mereka juga akan disita. Pemilik dana dari pihak bank juga sudah tidak tertarik dengan hipotek perkebunan milik Adam. Mendengar itu, Adam memberikan penjelasan mengenai permasalahan hewan ternaknya yang sering hilang bahkan mati. Tetapi manajer itu tidak memberikan keringanan, meski Carla mempunyai penghasilan dari klinik hewannya. Manajer itu menawarkan solusi terakhir, dengan meminta mereka untuk menjual gudang ternak dengan harga $200.000. Apabila mereka menolak, mereka terpaksa harus angkat kaki dari sana dalam waktu 2 hari. Tetapi Adam bersikeras untuk tidak menjualnya, karena mereka yakin dan masih mampu mempertahankan semua aset keluarganya. Akhirnya pembicaraan mereka selesai dan manajer itu pun segera pergi. Di tengah perjalanan, si manajer terpaksa harus berhenti sebentar untuk buang air kecil. Tiba-tiba sekawanan anjing liar menyerang manajer tersebut sampai tubuhnya tercabik-cabik. Malam hari pun tiba. Situasi terlihat tenang seperti biasanya. Namun tak lama kemudian listrik di rumah mereka padam. Adam ditugaskan menghidupkan generator, sedangkan Carla memeriksa kondisi sikring listriknya. Seketika Henry sadar ada sesuatu yang melintas, tetapi Henry tidak merasa curiga. Adam yang berhasil menghidupkan generator kehilangan Oli dan segera mencarinya ke dalam hutan. Namun Adam merasa terancam dengan kemunculan banyak sepasang mata yang sedang mengawasinya. Tanpa pikir panjang, Adam langsung pulang dengan keadaan panik. Adam meminta yang lainnya untuk tetap waspada, karena para anjing liar sedang mengintai rumah mereka. Carla berinisiatif menelpon 911 untuk meminta bantuan, sementara Adam tetap mengawasi pintu depan dengan bermodalkan senapannya. Tiba-tiba anjing liar itu mencoba masuk melewati jendela di ruangan lain. Adam dan Carla segera menutup akses jendela tersebut. Adam kembali fokus dengan pintu depan. Adam langsung melepaskan tembakan ke arah pintu dan berhasil melukai salah satu anjing tersebut. Tiba-tiba
Adam berusaha semaksimal mungkin bertahan dari serangan si anjing. Carla pun tidak tinggal diam dan segera membantu suaminya. Akibat serangan itu, Adam mendapati luka yang cukup parah. Carla heran dengan makhluk seperti itu, karena yang dia tahu serigala ataupun anjing peliharaan lebih takut terhadap manusia. Bahkan tingkah lakunya juga tidak seganas itu. Saat ini mereka hanya bisa berharap bantuan segera datang. Akhirnya salah seorang polisi tiba di area rumah mereka. Polisi mencoba menghubungi Carla yang sebelumnya sudah melapor, namun tidak ada jawaban. Dengan santainya polisi itu keluar dari mobil, tanpa mengetahui sebuah fakta di lapangan. Carla mencoba memberi peringatan kepada si polisi, namun hal itu percuma, karena polisi itu tidak melihatnya. Sampai tiba dirinya harus diterkam oleh segerombolan anjing liar hingga tewas. Carla hampir putus asa melihat kejadian itu. Namun Adam sebagai suami menenangkan Carla sambil berpikir untuk bisa keluar dari tempat itu. Sophie memberi saran untuk menghadapi kawanan anjing dengan peralatan yang tersedia di gudang. Namun Adam tidak setuju karena itu terlalu berbahaya. Adam berencana keluar rumah untuk mengambil mobil agar bisa membawa pergi mereka semua. Ia memberikan sebuah walkie-talkie kepada Carla untuk memberikan informasi satu sama lain. Adam segera melancarkan aksinya. Secara perlahan, ia menuju mobil sambil membawa senapan. Carla dan kedua anaknya hanya bisa menunggu kabar dari Adam. Akhirnya, Adam berhasil sampai ke dalam mobil. Merasa kondisi sudah aman, Adam segera menyuruh mereka untuk keluar. Namun tiba-tiba anjing itu kembali menyerang Adam. Karena terdesak, tanpa sengaja Adam menginjak gas mobilnya sehingga melaju kencang sampai menabrak mobil polisi. Sementara itu, Carla dan anaknya juga sudah dipantau oleh anjing liar lainnya. Mereka semua segera masuk ke dalam rumah. Namun nyatanya, rumah bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung. Dikarenakan salah satu anjing tersebut sudah berhasil masuk ke rumah mereka. Carla menyuruh anaknya untuk bersembunyi sementara waktu di dalam lemari. Carla yang bermodalkan sebilah pisau memberanikan diri untuk mencari anjing tersebut. Carla berhasil mengelabui anjing itu, lalu mengurungnya di salah satu kamar. Sementara Adam yang baru tersadar segera pergi ke klinik milik istrinya. Adam mencoba menghubungi Carla, tetapi tidak ada jawaban. Di lain tempat, Carla memeriksa ruangan bawah. Tidak sengaja ia menginjak kotoran anjing, yang menandakan kalau anjing tersebut berada di sana. Seketika anjing itu menyadari keberadaan seseorang, namun dengan cepat Carla segera bersembunyi. Tak disangka, anjing itu justru menemukan keberadaan Sophie dan Henry. Mendengar anaknya sedang terancam, Carla segera datang dan menusuk anjing tersebut, sehingga anjing itu melarikan diri begitu saja. Kembali ke Adam yang menyadari ada sesuatu dari ruangan lain. Ternyata salah satu anjing liar itu memangsa hewan peliharaan lainnya. Ia segera mundur dan bersembunyi di kolong meja. Seketika ada panggilan yang terhubung dari anaknya. Tak disangka, suara itu men-trigger anjing tersebut untuk menyerang Adam. Namun kali ini, Adam berhasil menghabisi salah satu anjing liar itu. Adam mengambil sisa amunisi yang tersimpan di klinik. Akhirnya Carla dan Adam berhasil terhubung kembali. Adam yang sudah lelah dan penuh luka meminta mereka semua untuk pergi ke atap gudang, karena menurutnya tempat tersebut cukup aman. Sebelum pergi, Henry mengambil sesuatu dari dalam kulkas. Carla meminta kedua anaknya untuk lari terlebih dahulu, sementara dirinya akan berjaga di belakang. Carla sadar kalau ada seekor anjing yang memantau Henry dan Sophie. Akhirnya Henry dan Sophie berhasil masuk ke terowongan anjing. Mereka berdua harus tetap waspada dengan keadaan sekitar. Seketika Henry menuangkan sebuah cairan yang ia ambil dari dalam kulkas. Gua sendiri juga nggak tahu itu cairan apa. Tidak lupa Henry juga mengambil amunisi yang sudah ia simpan di tempatnya. Pantesan bapaknya suka kekurangan amunisi. Ternyata ditilep sama si Henry. Sementara itu, Carla kembali ke rumah untuk membuat sesuatu dari bahan yang mudah terbakar. Begitupun dengan Adam yang sudah bersiap membidik para anjing liar tersebut. Ia juga melindungi kedua anaknya agar bisa sampai ke gudang. Carla ternyata membuat sebuah obor yang bisa memicu api lebih besar. Akhirnya Henry dan Sophie berhasil naik ke atap gudang. Kawanan anjing itu mengejar Carla yang mencoba kabur. Dengan sigap, Adam berhasil melumpuhkan satu dari mereka dengan senapannya. Carla terus berlari ke arah mobil. Namun sayangnya, kaki Carla harus tergigit.
Ia memukuli anjing itu agar bisa terlepas dari gigitannya. Carla berhasil keluar, lalu bersembunyi di kolong mobil. Lagi-lagi anjing itu mengetahui posisi Carla dan menyeretnya keluar. Tetap saja upaya itu berhasil digagalkan oleh Carla. Tapi kali ini Carla tidak punya pilihan lain. Salah satu anjing itu berdiri tepat di depannya, dengan kemungkinan kalau anjing itu siap menerkam Carla. Tak disangka, Adam seketika muncul dan menembak mati si anjing itu. Nyawa Carla pun terselamatkan. Akhirnya mimpi buruk mereka berakhir di pagi hari, malam yang sangat melelahkan bagi mereka semua. Tetapi mereka sepertinya tidak akan bertahan lama tinggal di lingkungan itu, karena sebagian besar kawanan anjing itu masih berada di dalam hutan. Kemungkinan juga sewaktu-waktu mereka akan kembali menyerang lagi. Film pun selesai. Sekian dulu rangkuman dari film The Pack. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.